Pernahkah kamu mendengar suara ini? Ini adalah salah satu irama dari klakson yang saat ini dikenal dengan nama basuri. Dan dapat dengan mudah kamu jumpai di bus pariwisata serta sebagian kecil bus antar kota. Klakson berirama sendiri sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu di negara kita. Dan dulu dikenal sebagai klakson telolet. Klakson telolet ini sudah ada di Indonesia sekitar tahun 2000-an. Atau rentang tahun 2002 sampai 2004 dengan PO efisiensi yang merupakan bagian dari efisiensi grup yang dikenal sebagai operator bus pertama yang membawa klakson telolet ini ke Indonesia dan digunakan pada armadanya, yang mana sebelumnya klakson ini tidak beredar di Indonesia dan dapat dengan mudah kamu jumpai di negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Alasan dibalik adanya irama pada klakson ini serta kuatnya suara yang dihasilkan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengusir unta yang menutupi jalan di Arab Saudi pada masanya. Nama telolet sendiri sebenarnya bukanlah nama asli dari klakson tersebut. Yang mana nama telolet ini tercipta karena kata yang terbentuk dari suatu bunyi, atau dapat disebut sebagai onomatopei. Dan karena klakson tersebut menghasilkan kata telolet, maka terciptalah nama telolet. Di Indonesia sendiri, klakson model ini mulai banyak digunakan oleh perusahaan otobus pada armadanya sekitar tahun 2016. Dan sejak saat itu lahirlah banyak model irama dari klakson telolet, yang mana ini merupakan cikal bakal dari munculnya klakson basuri di Indonesia. Di mana klakson basuri ini sendiri muncul pada tahun 2020-an. Dan viral untuk pertama kalinya di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Kemudian karena dua wilayah ini merupakan wilayah temu dari banyaknya bus di Indonesia, maka fenomena klakson basuri tersebut dengan cepat merambat ke berbagai wilayah di Indonesia. Tidak sama seperti telolet yang namanya tercipta dari kata yang terbentuk dari suatu bunyi, nama basuri sendiri justru merupakan suatu merek produsen klakson asal India, yaitu Basuri Automotive. Di mana Basuri Automotive merupakan perusahaan produsen klakson asal India yang didirikan oleh Mr. Kekani pada tahun 1994 dan telah mengekspor produknya ke banyak negara di berbagai benua seperti benua Amerika, Eropa, hingga Asia, termasuk ke Indonesia. Selain memproduksi klakson untuk bus dan truk, Basuri juga menyediakan perangkat klakson untuk kereta dan kapal. Terlepas dari sejarah menarik di baliknya, cara kerja dari klakson model ini juga tidak kalah menarik, di mana cara kerja dari klakson Basuri ini sama seperti klakson kendaraan besar pada umumnya, termasuk di tipe klakson telolet kala itu, di mana sistem klakson irama ini mengandalkan udara pada tabung penyimpanan udara yang terhubung dengan sistem penghasil udara bertekanan atau sederhananya disebut sebagai kompresor angin, yang mana kompresor ini bekerja dengan cara mengambil udara bebas di sekitarnya, kemudian diubah menjadi udara bertekanan tinggi, kemudian disimpan dalam tabung khusus dan terhubung ke sejumlah komponen bus yang memerlukan tekanan angin, seperti rem, klakson, dan sebagainya, yang terhubung melalui selang khusus pendistribusian angin. Berbeda dari klakson pada umumnya, klakson Basuri dengan irama ini sepertinya memerlukan angin dengan persentase yang sedikit lebih besar dari klakson kendaraan pada umumnya. Karena untuk menghasilkan irama yang sahdu dan menghibur telinga ini dibutuhkan angin yang cukup.
Ditambah lagi durasi setiap lagu yang diputar terbilang beragam. Bahkan bisa semenit, 2 menit, atau bahkan lebih per lagunya. Selain angin, untuk menghasilkan irama lagu yang beragam ini juga dibutuhkan yang namanya modul. Modul ini berfungsi sebagai perangkat yang mengatur ritme suara yang dihasilkan oleh setiap corong, sehingga menghasilkan musik yang nyaman untuk didengar. Untuk modul ini tidak hanya dikembangkan oleh Basuri saja. Di Indonesia terdapat beberapa nama pembuat modul lokal yang tersedia. Hal ini menjadi akhir pembahasan kami mengenai klakson Basuri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan ragu untuk selalu bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.